Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Logika dan Filsafat akan menjelaskan tentang isi dari bab 6, yaitu logika. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu Gea Novalasari, NIM 18016200135, Nurul Rahmayesa dengan NIM 1801620023. Rifka Malik Nafatali, NIM 18016200005. dan Rizky Nadira Larasati, NIM 18016200077. 1. Logika sebagai ilmu. Secara etimologis, logika berasal dari kata logikos, yaitu sesuatu yang diutarakan, suatu pertimbangan akal, kata, percakapan, dan ungkapan lewat bahasa. Sebagai ilmu, logika memiliki objek material dan objek formal. Objek material berupa manusia. Nah, objek formalnya adalah kegiatan akal budi untuk melakukan penalaran yang lurus, tepat, dan teratur yang terlihat lewat ungkapan pikiran dan diwujudkan dalam bahasa. Ilmu logika termasuk ke dalam kelompok ilmu-ilmu terapan yang normatif. Thales adalah filsuf pertama yang memperkenalkan dasar-dasar berpikir logis. Ia meninggalkan tahayul, dongeng pada masa Yunani dan berpaling kepada akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Thales adalah filsuf pertama yang mengembangkan logika dan memperkenalkan logika induktif. Rapar pada tahun 1996 dalam buku pengantar logika menjelaskan, jika benar dugaan Aristoteles yang mengatakan bahwa Thales telah menarik kesimpulan bahwa air adalah alam semesta dengan alasan bahwa air adalah jiwa sesuatu. Nah, penalarannya adalah sebagai berikut. Air adalah jiwa tumbuhan, karena tanpa air tumbuhan akan mati. Darah jiwa hewan dan manusia, sedangkan uap dan es adalah air. Maka penalaran induktif yang dilakukan Thales adalah sebagai berikut. Aristoteles adalah filosof yang pertama kali menjadikan logika sebagai ilmu yang disebut sebagai logika saintia. 2. Logika dan bahasa. Penalaran adalah kegiatan berpikir. Kegiatan berpikir tidak mungkin dapat berlangsung tanpa bahasa. Jadi, penalaran senantiasa bersangkut paut dengan bahasa. Nah, setiap orang yang menalar selalu menggunakan bahasa, baik bahasa yang digunakan dalam pikiran, ataupun bahasa yang diucapkan dengan mulut maupun bahasa tertulis. Nah, dengan demikian, jelas bahwa bahasa adalah alat berpikir sekaligus alat bernalar. Apabila kita berpikir tentang sesuatu dan hendak kita beritahukan kepada orang lain, kita harus mengungkapkannya lewat bahasa. Kita harus menyatakannya kepada orang lain dengan bantuan bahasa, barulah orang lain dapat memahami isi pikiran kita. Nah, dalam hal ini, bahasa adalah cara untuk mengungkapkan dan menyatakan apa yang kita pikirkan. Logika juga membahas proses penalaran dan isi pikiran sebagaimana diungkapkan lewat bahasa demi kebenaran proses penalaran dan isi pikiran itu sendiri. Nah, bahasa sebagai alat bernalar dan tanda untuk mengungkapkan isi pikiran juga memiliki keterbatasan. Nama saya Rifka Malik Nafatali, saya akan menjelaskan tentang materi dan bentuk pikiran. Segala sesuatu yang ada senantiasa memiliki materi dan bentuknya. Materi yang sama atau satu materi dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda. Dapat pula bentuknya sama, tetapi materinya berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa materi harus senantiasa memiliki bentuk dan tidak mungkin ada bentuk tanpa materi. Misalnya, kayu sebagai materi dapat dibuat menjadi bentuk patung, atau dapat dibuat menjadi bentuk meja, kursi, tiang, pintu, dan sebagainya. Dan contoh itu jelas bahwa materinya satu, yaitu kayu. Pikiran yang digunakan dalam penalaran dan yang diungkapkan lewat bahasa juga memiliki materi dan bentuk. Contohnya, kalau kita mengatakan bundar, materinya ialah isi dan arti kata itu sendiri, sedangkan bentuknya adalah positif. Akan tetapi, jika kita mengatakan tidak bundar, bentuknya adalah negatif. Apabila kita mengatakan semua bola adalah bundar, materinya adalah isi atau arti dari kalimat itu. Sedangkan bentuknya disebut universal afirmatif.
Bentuk dapat benar atau salah, demikian pula materi. Logika yang membahas kebenaran bentuk disebut logika formal, sedangkan logika yang membahas kebenaran materi disebut logika material. Contohnya, semua manusia adalah pohon. Dari segi bentuk proposisi kalimat tersebut benar. Bentuknya disebut universal afirmatif. Tetapi, materinya tidak benar karena tidak seorang pun manusia adalah pohon. Nama 4. Hukum dasar logika. Hukum dasar logika ialah kebenaran umum yang berlaku dalam bidang logika sebagai patokan berpikir atau kaidah pemikiran. John Stuart Mill menyebutnya sebagai postulat universal penalaran. Friedrich Überweg menamainya aksioma inferensi. Postulat universal penalaran atau aksioma inferensi itu ada 4 jenis. 3 yang pertama dirumuskan oleh Aristoteles, sedangkan yang keempat dirumuskan oleh Gottfried Wilhelm Leibniz. 4 postulat universal penalaran atau aksioma inferensi. Yang pertama, prinsipium identitas atau hukum kesamaan, yaitu kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa sesuatu hanya sama dengan sesuatu itu sendiri. Jika sesuatu itu adalah P, maka P identik dengan P, atau P adalah P. Atau dapat dikatakan jika P maka tetap P dan akan tetap P. Yang kedua, prinsipium kontradiksionis atau hukum kontradiksi, yaitu kaidah pemikiran yang menyatakan bahwa tidak mungkin sesuatu pada waktu yang sama adalah sesuatu itu dan bukan sesuatu itu. Maksudnya ialah mustahil ada sesuatu hal pada waktu yang bersamaan saling bertentangan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa tidak mungkin P pada waktu yang sama adalah P dan bukan P. Sir William Hamilton menyebut hukum ini sebagai hukum tanpa pertentangan, karena kaidah itu menegaskan bahwa tidak boleh ada sesuatu yang pada waktu yang sama saling bertentangan. Yang ketiga, prinsipium exclusivity atau hukum penyisihan jalan tengah, yaitu kaidah yang menjelaskan bahwa sesuatu mestilah P atau bukan P dan tidak ada kemungkinan ketiga sebagai jalan tengah. Yang keempat, prinsipium rationis sufficientis atau hukum cukup alasan, kaidah yang melengkapi hukum kesamaan. Hukum cukup alasan menyatakan bahwa jika perubahan terjadi pada sesuatu, maka perubahan itu haruslah memiliki alasan yang cukup. Hal itu berarti bahwa tidak ada perubahan yang terjadi, begitu saja tanpa alasan rasional yang memadai sebagai penyebab perubahan itu. Nah, yang kelima ini adalah jenis logika. Logika ini terbagi atas 4, yaitu 1. Berdasarkan sumber, itu ada alamiah dan ilmiah. Yang kedua ada berdasarkan sejarah perkembangan, yaitu klasik dan modern. Yang ketiga, berdasarkan bentuk dan isi argumen, yaitu formal dan material. Dan yang keempat, berdasarkan proses penyimpulan, itu dibagi atas 3, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. Jenis logika. Jenis logika terbagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan sumber, yaitu alamiah dan ilmiah. Logika alamiah, istilah alamiah saja sudah dapat menangkap apa maksudnya. Karena manusia dari kodratnya memiliki jenis logika ini justru karena ia adalah makhluk rasional. Sebagai makhluk rasional, ia dapat berpikir, bertindak, dan bersikap. Hukum-hukum logika yang dibawa sejak lahir ini memungkinkan manusia dapat bekerja dan bertindak baik secara spontan maupun disengaja. Jadi, dengan mendasarkan diri pada akal sehat saja, sebenarnya manusia mampu berpikir dan bertindak. Tetapi, hukum-hukum logika ini hanya dapat membantu manusia dalam menghadapi hal-hal yang keseharian yang bersifat rutin dan sepele. Yang kedua, logika ilmiah. Jenis logika ini mampu membekali manusia dengan prinsip-prinsip, norma-norma, dan teknik-teknik tertentu, yang apabila dipatuhi secara sungguh-sungguh, maka ketepatan proses penalaran beserta keabsahan kesimpulan dapatlah dipertanggungjawabkan. Berbeda dengan logika alamiah yang didapat secara kodratik. Logika ilmiah justru harus diperoleh dengan mempelajari dan menguasai hukum-hukum penalaran sebagai mestinya. Dengan menerapkan hukum-hukum tersebut secara terus-menerus, setiap bentuk kekeliruan penalaran dapat dihindari. Jadi, kelemahan logika alamiah akan dapat diatasi bila manusia memiliki logika ilmiah. Sekarang yang kedua berdasarkan sejarah perkembangan, yaitu logika klasik.
Logika pertama-tama disusun oleh Aristoteles, seorang filsuf besar yang hidup di zaman Yunani kuno. Dia adalah orang pertama yang melakukan pemikiran sistematis tentang logika. Karena itu, logika ciptaannya itu disebut juga logika Aristoteles atau logika tradisional. Namun, ia sendiri tidak menggunakan istilah logika, melainkan istilah analitika dan dialektika. Pada permulaan abad ketiga Masehi, Alexander Aphrodisias mulai menggunakan istilah logika dengan arti seperti yang dikenal sekarang atau Bertens. Theophrastus memberi sumbangan besar dalam logika ialah penafsirannya tentang pengertian yang mungkin dan juga tentang sebuah sifat asasi dari setiap kesimpulan. Kemudian Porphyrius, seorang ahli pikir di Iskandaria, menambahkan satu bagian baru dalam pelajaran logika. Bagian baru ini disebut eisagoge. Tokoh logika pada zaman Islam adalah Al-Farabi yang dikenal mahir dalam bahasa Greek tua, menyalin seluruh karya tulis Aristoteles dalam berbagai bidang ilmu dan karya tulis ahli-ahli pikir Greek lainnya. Al-Farabi menyalin dan memberi komentar atas 7 bagian logika dan menambah satu bagian baru sehingga menjadi 8 bagian. Yang kedua, logika modern. Sejak pertengahan abad ke-19 lahir satu cabang baru yang disebut dengan logika simbolik, disebut juga sebagai logika modern. Pelopor logika simbolik pada dasarnya sudah dimulai oleh Leibniz. Beberapa ahli matematika Inggris seperti Augustinus de Morgan dan George Boole mencoba menerapkan prinsip matematika ke dalam logika klasik. Dengan menggunakan lambang-lambang non-bahasa atau lambang-lambang matematis, mereka berhasil merintis lahirnya suatu jenis logika lainnya, yakni logika modern yang disebut juga logika simbolis atau logika matematis. Yang sejak pertengahan abad ke-19 dibedakan dari logika klasik. Perkembangan logika simbolik mencapai puncaknya pada awal abad ke-20 dengan terbitnya 3 jilid karya tulis 2 filsuf besar dari Inggris, Alfred North Whitehead dan Bertrand Arthur William Russell, berjudul Principia Mathematica dengan jumlah 1992 halaman. Karya tulis Russell Whitehead Principia Mathematica memberikan dorongan yang besar bagi pertumbuhan logika simbolik. Sekarang yang ketiga, berdasarkan bentuk dan isi argumen, yaitu logika formal dan material. Logika formal, persoalan mengenai bentuk penalaran yang menjadi pusat penyelidikan dalam logika formal tidak lain merupakan persoalan yang menyangkut proses penalaran. Dalam logika formal, argumen seperti itu disebut argumen yang sahih atau valid. Jadi, suatu argumen hanya dapat dikatakan sahih dari segi bentuk bila kesimpulan penalaran tersebut memang diturunkan secara tepat atau lurus dari presmi-presmi. Atau dengan kata lain, bila kesimpulan yang ditarik itu sungguh-sungguh merupakan implikasi logis dari presmi-presminya. Yang kedua, logika material. Bila logika formal berbicara tentang tepat tidaknya proses penalaran, maka logika material berurusan dengan benar tidaknya proposisi yang membentuk suatu argumen. Itu berarti bahwa suatu argumen hanya dapat dikatakan benar dari segi isi bila semua proposisi atau premis-premis dan kesimpulannya benar. Artinya semua proposisi itu sesuai dengan kenyataan. Dan ini adalah contoh bagan dari bentuk dan isi argumen.
Pembagian jenis logika selanjutnya berdasarkan proses penyimpulan. Penyimpulan atau penalaran pada dasarnya merupakan suatu proses yang membuat akal budi kita bergerak dari suatu pengetahuan lama yang sudah dimiliki menuju pengetahuan baru yang sebelumnya masih samar-samar. Proses penyimpulan itu dapat menempuh 3 jalan, yaitu deduksi, induksi, dan abduksi. Jenis-jenis logika yang berbicara mengenai proses penalaran itu masing-masing disebut logika deduktif, logika induktif, dan logika abduktif. Yang pertama, logika deduktif. Logika deduktif ini secara khusus memperhatikan penalaran deduktif. Dalam penalaran ini, akal budi bertolak dari pengetahuan lama yang sifatnya umum, kemudian menyimpulkan suatu pengetahuan baru yang bersifat khusus. Penalaran deduktif ini biasanya terwujud dalam bentuk logis yang disebut silogisme. Silogisme sendiri merupakan argumen yang terdiri atas 3 proporsi atau 3 pernyataan, yaitu proporsi pertama dan kedua, yang disebut premis-premis, merupakan titik tolak atau landasan penalaran. Sedangkan proporsi ketiga itu kesimpulan, merupakan tujuan penalaran yang dihasilkan berdasarkan hubungan yang terjalin antara premis-premisnya. Nah, di sini berarti hubungan antara premis-premis dan kesimpulan itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi tepat tidaknya sifat hubungan tersebut menjadi pusat pengamatan logika deduktif, yang berarti logika deduktif ini menjelaskan sifat dari hubungan antara premis-premis dan kesimpulan dalam argumen yang sahih. Jadi dari situ kita dapat membedakan argumen-argumen yang sahih dari argumen-argumen yang tidak sahih. Contohnya dari premis-premis berikut. Semua manusia berakal budi, dan Ahmad adalah manusia. Nah, dari premis-premis ini kita dapat menyimpulkan Ahmad berakal budi. Kesimpulan itu kan didapat dari kita turunkan hanya lewat dari analisis terhadap premis-premisnya, tanpa harus melalui pengamatan indrawi atau observasi empiris pada diri Ahmad. Penyimpulan tadi merupakan konsekuensi yang sudah langsung terkandung di dalam premis-premisnya secara tersirat. Nah, dengan itu, argumen deduktif itu memiliki 3 ciri khas. Yang pertama itu analitis, yang artinya kesimpulan yang ditarik hanya dengan menganalisa proporsi-proporsi atau premis-premis yang sudah ada. Yang kedua, tautologis, artinya kesimpulan yang ditarik sesungguhnya secara tersirat atau implisit yang sudah terkandung dalam premis-premisnya. Yang ketiga, a priori, artinya kesimpulan ditarik tanpa berdasarkan pengamatan indrawi atau observasi empiris. Dengan ciri-ciri tersebut, argumen deduktif ini selalu dapat menilai sahih atau tidak sahihnya suatu argumen. Jika sudah sahih, maka juga bisa menghasilkan kesimpulan yang mengandung nilai kepastian yang secara mutlak juga. Selanjutnya itu logika induktif. Logika induktif ini berurusan dengan penalaran induktif juga. Pada penalaran ini, akal budi justru beranjak dari pengetahuan lama mengenai sejumlah kasus jenis yang bersifat khusus, individual, dan konkret yang ditemukan dalam pengalaman indrawi, dan atas dasar itu menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Seperti contoh bisa kita lihat dalam tabel. Observasi empiris terhadap sejumlah orang Padang dari berbagai profesi dan latar belakang pendidikan. Nah, dari data ini kita bisa lihat hasilnya sama-sama suka makan rendang. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulan yang diambil ini diambil secara generalisasi atau yang ditarik secara umum. Nah, dalam hal ini selalu ada bahaya bahwa orang melakukan generalisasi secara tergesa-gesa. Artinya terlalu cepat menarik kesimpulan yang berlaku secara umum. Sedangkan jumlah khusus yang digunakan sebagai landasan dalam premis-premis tidak atau kurang memadai. Makanya orang harus mempelajari ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu penelitian ilmiah agar kesimpulan yang berupa generalisasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, berarti argumen induktif ini memiliki 3 ciri khas. Yang pertama itu sintetis. Artinya kesimpulan ditarik dengan menggabungkan kasus-kasus yang terdapat dalam premis-premisnya. Yang kedua, general. Artinya kesimpulan yang ditarik selalu meliputi jumlah kasus yang lebih banyak atau yang lebih umum sifatnya ketimbang jumlah kasus yang terhimpun dalam premis-premisnya.
Yang ketiga, a posteriori. Artinya, kasus-kasus konkret yang dijadikan landasan atau titik tolak argumen selalu merupakan buah hasil pengamatan indrawi atau pengamatan secara langsung. Jadi di sini argumen induktif itu tidak bisa dikatakan sahih atau tidak sahih, sehingga kesimpulannya pun tidak mungkin mengandung nilai kepastian yang mutlak. Argumen induktif hanya dapat dinilai lebih baik atau kurang baik tergantung dari seberapa besar atau tinggi derajat kebolehjadian atau probabilitas yang diberikan premis-premis pada kesimpulannya. Jadi berarti semakin banyak kasus sejenis yang dijadikan landasan argumen atau alasannya memadai, semakin besar atau tinggi probabilitas kesimpulannya, maka semakin baik pula argumen yang bersangkutan. Dari uraian tersebut, berarti logika deduktif formal lah yang dapat menentukan tepat tidaknya sifat hubungan antara premis-premis dan kesimpulan, sehingga suatu penalaran atau argumen dapat dikatakan sahih atau tidak sahih. Selanjutnya, logika abduktif. Logika abduktif ini merupakan metode penalaran yang menghasilkan hipotesis yang jika benar, maka kesimpulan itu akan menjelaskan gejala tertentu. Penalaran abduktif berkaitan dengan makna. Jadi ada suatu proses imajinasi dan makna baru yang tadinya belum ada, yang kemudian dikonstruksikan. Manusia dalam perilakunya kan mampu memikirkan hal baru. Jadi setiap manusia dapat mengembangkan kemampuan kreativitasnya melalui proses pencerahan dan penghayatan. Seperti contoh, Einstein mampu menciptakan rumus baru. Proses penalaran abduksi terjadi berdasarkan pengalaman. Pada penalaran abduksi, pengalaman tersebut belum tentu dialami semua orang. Contoh akordion. Ada pintu yang bisa menutup, dilipat menjadi suatu aula besar. Pemikiran induktif dan deduktif menyatu sehingga mencapai penemuan atau kesimpulan yang baru. Kategori. Istilah kategori berasal dari bahasa Yunani. Aristoteles menggunakan istilah itu sebagai penguraian yang rinci tentang suatu keberadaan yang terdiri atas pengertian-pengertian yang sangat umum dan hakiki yang menjadi bentuk dasar dan pemahaman terhadap sesuatu itu. Kategori adalah penguraian yang dilakukan secermat mungkin untuk mengenal atau memahami suatu keberadaan, baik suatu itu bersifat material maupun non-material. Sebagai contoh, kalau kita hendak mengkategorikan sebuah meja belajar, maka kita akan bertanya, apakah substansi meja itu? Jawabannya adalah kayu dan kualam. Apakah meja itu dapat dihitung? Jika dapat, maka dihitung berapa jumlahnya? 1. Bagaimana kualitas meja itu? Persegi 4, indah dan baik. Bagaimana hubungannya? Misalnya dengan buku, karena berupa tempat buku di mana berada di kamar belajar. Waktu sekarang ini masih berada di kamar belajar. Sikap atau posisinya berdiri tegak di kamar belajar. Kegiatannya berdiri tegak, fasilitasnya diam dan tidak tergoyang. Kondisinya baik dan kokoh sehingga dapat digunakan untuk kegiatan menulis. Materi selanjutnya predikabel. Predikabel adalah pengertian-pengertian yang dinyatakan oleh predikat mengenai subjeknya. Ada bermacam-macam pengertian yang dinyatakan oleh predikat dalam hubungannya dengan subjek. Menurut Aristoteles sendiri ada 4 macam predikabel, yaitu genus atau jenis, diferensia atau ciri pembeda, proprium atau sifat khusus, dan esidensia atau sifat sampiran. Proprius membagi predikabel ke dalam 5 macam, antara lain yang pertama itu genus atau jenis dan spesies atau kelompok, yaitu kelompok terbatas yang berada di bawah genus. Mereka di sini karena mereka saling berhubungan. Genus sendiri adalah himpunan dari benda, perorangan, atau hal lainnya yang meliputi kelompok-kelompok terbatas yang berada di bawahnya, yaitu spesies. Jadi di sini genus itu terdiri dari spesies, sedangkan spesies ini termasuk dalam bagian genus. Contohnya, ada hewan, manusia, monyet, dan kuda. Hewan sendiri merupakan genus yang meliputi spesies manusia, monyet, dan kuda. Sedangkan spesies manusia, monyet, dan kuda itu merupakan bagian dari genus hewan.
Spesies dapat menjadi genus apabila ia masih meliputi kelompok-kelompok terbatas yang ada di bawahnya. Misalnya, hewan di sini sebagai genus yang memiliki spesies monyet, kuda, burung, dan manusia, atau sebagainya. Hewan sebagai genus ini dapat menjadi spesies yang di atasnya itu ada genus makhluk hidup. Jadi dari genus makhluk hidup ini meliputi spesies tumbuh-tumbuhan dan hewan. Genus yang tidak dapat lagi menjadi spesies disebut genus tertinggi. Artinya dia tidak ada genus yang bisa yang mengelompokkan dia. Itu disebut sumum genus. Sedangkan spesies yang tidak mungkin lagi dapat menjadi genus itu adalah spesies tersempit atau infim spesies. Artinya tidak ada lagi spesies yang berada di bawahnya. Selanjutnya, diferensia atau ciri pembeda. Diferensia ini ciri pembeda yang membedakan suatu spesies dengan spesies lainnya dari genus yang sama. Misalnya genus hewan dengan spesies monyet, kuda, manusia. Ciri pembeda antara manusia dengan monyet dan kuda ialah akal budi. Di sini manusia memiliki akal budi, sedangkan monyet dan kuda tidak punya. Apabila genus terdekat atau proximate genus, genus ini merupakan genus yang paling dekat dengan spesiesnya, seperti hubungan hewan dengan manusia. Ditambah dengan ciri pembeda atau diferensia, hasilnya ialah spesies. Contohnya, hewan ditambah akal budi. Berarti kan menjadi hewan yang berakal budi, yang tidak lain adalah manusia itu sendiri. Predikabel selanjutnya adalah sifat proprium atau sifat khusus. Sifat khusus ini merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari diferensia. Jadi apabila dikatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan matematika, maka hal itu merupakan kelanjutan atau konsekuensi logis dari diferensia, yaitu akal budi yang dimiliki manusia. Jadi lebih singkatnya, proprium manusia yang berakal budi ialah kemampuannya untuk memecahkan persoalan matematika. Yang selanjutnya asidensia atau sifat sampiran. Asidensia ini merupakan suatu sifat yang tidak khusus yang melekat pada genus atau spesies, sehingga bukan merupakan bagian yang hakiki. Contohnya warna rambut pada manusia. Warna rambut pada manusia itu kan bisa berubah-ubah. Jadi dia bukan merupakan sifat khusus atau proprium dari manusia sendiri. Nah, ini dia itu masuk dalam asidensia atau sifat sampiran. Materi selanjutnya klasifikasi. Klasifikasi biasa disebut juga sebagai penggolongan atau pembagian. Klasifikasi adalah aktivitas akal budi untuk menggolong-golongkan, membagi-bagi, serta menyusun benda-benda atau pengertian-pengertian tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Klasifikasi sangat penting dilakukan untuk membantu baik pengupasan maupun pemecahan suatu persoalan. Karena tidak mudah mengupas suatu masalah tertentu apabila kita tidak memahami bagian-bagian yang membentuk masalah itu. Demikian pula, akan sangat sulit memecahkan suatu persoalan jika kita tidak mengenal unsur-unsur penyebab masalah itu. Sekian presentasi kelompok 4 dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.